Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2193 sampai bab 2196. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Li Bai Chao, "Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami?" Li Bai Chao tertegun pada awalnya, apakah ini baik-baik saja?" Kemudian, dia bertanya dengan penuh semangat, "Chen cantik, bukankah begitu? Apakah tidak ada orang lain? Bukankah ada rekan setim ketiga? Bisakah saya melakukannya? Bolehkah saya benar-benar bergabung?" Wajah Chen Feifei menjadi lebih merah, dia mendengus, dan menatap Li Bai Chao dengan marah, berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak mau membuka pot. Kemudian, dia berkata dengan marah, jika kamu ingin bergabung, bergabunglah saja. Jika kamu tidak mau, aku akan mencari orang lain. Siapa bilang aku tidak punya rekan satu tim?" Li Bai Chao berkata dengan cepat, "Hei, ya, aku tidak bisa." "Benarkah, aku selalu bersedia?" Malah hatinya merasa senang. Anda tahu, jika dia tidak mengenal Ye Chong, dia tidak akan pernah berbicara sedekat ini dengan gadis cantik sekolah dalam hidupnya, apalagi bersaing dengannya di tim yang sama. Dan Chen Feifei tidak lagi memperhatikan Li Bai Chao. Dia secara khusus memberikan telur dadarnya kepada Ye Chong, dan berkata dengan wajah memerah, "Teman sekelas Ye, pertemuan olahraga yang menyenangkan hari ini tergantung padamu. Jadi kamu harus makan lebih banyak." Li Bai Chao memandangi perwakilan itu dengan cemburu. Omelet dengan banyak. Arti, setelah sarapan, Ye Chong, Chen Feifei, dan Li Bai Chao pergi ke tempat acara bersama. Pertemuan olahraga seru hari ini diselenggarakan secara mandiri oleh mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika. Di depan Fakultas Teknik Elektronika terdapat lapangan basket kecil tempat diadakannya acara hari ini. Ada 3 kegiatan utama hari ini. Yang pertama adalah permainan bola basket yang terdiri dari 3 orang. Masing-masing 3 orang menembakkan tembakan. Laki-laki menembakkan 3 angka dan perempuan menembakkan 2 angka. Setiap orang memiliki 2 peluang. Poin tembak 3 orang terakhir digabungkan, dan tim dengan skor lebih tinggi menang. Babak kedua adalah piala balon, dan babak ketiga adalah lomba las sirkuit. Karena mereka adalah mahasiswa jurusan teknik elektronika, maka rangkaian solder tidaklah sulit bagi mereka. Di antara siswa kelas ini, selain kelas Ye Chong, ada 2 kelas lainnya. Ada sekitar 100 orang dalam 1 tahun ajaran, dan mereka semua berkumpul di sekitar lapangan basket saat ini. Dalam kompetisi tersebut masing-masing kelas mengirimkan 2 tim. Selain tim Ye Chong di satu kelas, 3 orang di tim lainnya adalah Sun Tian, Chen Kai dan Chen Yao Yao. Faktanya, tujuan utama banyak orang yang datang hari ini adalah untuk mengagumi kecantikan sekolah mereka, Chen Feifei. Ini adalah kesempatan langka, biasanya mereka tidak bisa terus menatap Chen Feifei. Banyak orang melihat bahwa Ye Chong dan Chen Feifei membentuk sebuah tim, yang merupakan hal yang biasa. Namun, ketika mereka melihat anggota ketiga tim kecantikan sekolah Chen Feifei adalah Li Bai Chao, semua orang merasa tidak senang. Ye Chong lebih kuat dari mereka, jadi mereka tidak berani punya ide. Tapi kenapa Li Bai Chao satu tim dengan primadona sekolah? Semua orang berpikir, apakah saya jauh lebih kuat dari Li Bai? Kenapa bukan aku? Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Li Bai Chao kini memiliki wajah yang angkuh. Sama seperti sarjana peraih juara pertama di zaman dahulu, sangat bersemangat. Dia bahkan melambai kepada semua orang untuk menunjukkan harga dirinya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa mata semua orang bisa membunuhnya sekarang. Dan seorang anak laki-laki gemuk berkacamata dan berjanggut berteriak pada Li Bai Chao. "Saya Chao Zi, apa yang terjadi denganmu? Mengapa Anda membentuk tim dengan kecantikan kampus kami?" "Tidak mungkin,
Memikirkan itu perempuan jalang seperti kamu bisa membentuk tim dengan gadis-gadis cantik di sekolah sungguh membuat iri. Anak laki-laki ini adalah teman sekamar Li Baichao, jadi dia berbicara dengan bebas. Li Baichao bahkan lebih bangga lagi dan berkata dengan lantang, "Haha, itu wajar, siapa aku? Aku adik dari kakak Ye Chong." Chen Yaoyao di sebelahnya tiba-tiba merasa cemburu saat melihat Ye Chong dan Chen Feifei membentuk satu tim. Dia tiba-tiba berpikir dalam benaknya, betapa hebatnya jika saya bisa berada di tim yang sama dengan Ye Chong, betapa terhormatnya. Sikap Chen Yaoyao terhadap Ye Chong telah benar-benar berubah sekarang. Dia menganggap Ye Chong sebagai aksesori penyelamat muka. Saat Anda berada di dekat Anda dapat memiliki banyak wajah. Namun, Chen Yaoyao merasa sangat tidak senang saat memikirkan sikap Ye Chong terhadapnya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah ke samping, "Haha, hebatnya apa?" Kemudian, Chen Yaoyao melirik Sun Tian dan Chen Kai. Dia berkata, "Kalian berdua, bekerja lebih keras untukku, jangan kalah dari bocah ini lagi." Meskipun, dalam hal kungfu, baik Sun Tian dan Chen Kai tahu bahwa mereka bukan tandingan Ye Chong. Namun, menembak bukanlah soal keterampilan, keduanya juga suka bermain basket di hari kerja, dan sama-sama veteran. Jadi mereka semua sangat yakin bisa mengalahkan Ye Chong. Selain itu, Chen Kai juga sangat terampil, dia juga anggota kelompok eksperimen minat kampus, jadi dia juga sangat pandai menyolder papan sirkuit, Yiku Yue. Chen Kai berkata kepada Chen Yaoyao dengan sangat bangga, "Yaoyao, jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa saya lebih baik daripada Ye Chong." Setelah itu, para pemimpin rumah sakit juga datang. Saya melihat Spotted Tiger memimpin beberapa orang paruh baya. Mereka semua mengenakan seragam sekolah dan berpenampilan rapi. Ketika pembawa acara melihat mereka datang, dia langsung berkata, "Sekarang, mari kita sambut para pemimpin dengan tepuk tangan meriah." Para siswa di sekitarnya mengingat tepuk tangan yang jarang itu. "Selamat datang kepada semua pimpinan kampus. Sekarang kami mengundang Direktur Banhu untuk menyampaikan beberapa patah kata untuk Anda." Ada lagi tepuk tangan meriah. Kemudian, pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Spotted Tiger. Spotted Tiger mengangguk dan mengambil mikrofon pembawa acara. "Semuanya, saya sangat senang melihat wajah-wajah muda kalian semua. Saya berharap pada pertandingan hari ini kita bisa bersaing dengan gaya dan level," kata Banhu. Kemudian, pembawa acara mengumumkan, semua kontestan diundang untuk masuk. Tim dari 3 kelas berjalan ke tengah lapangan satu persatu. Saat Banhu melihat Ye Chong, dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu tertarik untuk mengikuti kompetisi seperti itu. Lagi pula, kompetisi semacam ini terlalu kekanak-kanakan bagi Ye Chong. Setelah memperkenalkan para pemain, pembawa acara mengumumkan, pertandingan dimulai. Segera setelah itu, pertandingan pertama resmi dimulai. Berdasarkan urutan yang diambil sebelum pertandingan, tim pertama yang memulai adalah kelas kedua dan tim pertama. Saya melihat seorang gadis gemuk dan tinggi berdiri di garis lemparan bebas. Dia mengambil bola dan bertepuk tangan 2 kali, lalu melemparkannya keluar. Dengan keras, bola membentur papan belakang dan meleset. Lalu dia menembak 1 dan masih meleset. Di tengah ledakan tawa semua orang, gadis itu menutupi wajahnya, menoleh dan lari dengan cepat. Setelah si gadis terjatuh, giliran 2 anak laki-laki lainnya di tim yang sama. Metode kedua anak laki-laki ini juga tidak terlalu bagus, dan mereka gagal mencetak 3 angka. Alhasil, tim utama tidak mendapat poin dan diejek. Kemudian, tim kedua naik ke panggung. Tim kedua adalah tim kedua kelas 3. Gadis itu mencetak 1 gol, tetapi 2 lainnya tidak mencetak gol, dan akhirnya mencetak 2 poin. Tim ketiga merupakan tim pertama dari kelas 3 dan memperoleh 3 poin. Kemudian giliran tim keempat adalah tim kedua kelas 1, yaitu tim Chen Yaoyao. Chen Yaoyao melakukan lemparan pertama dan memukul 1 kali 2 kali. Tapi ini lumayan. Lagi pula, dia perempuan, usai mencetak gol.
Chen Yaoyao tersenyum bangga. Sambil tersenyum, dia menatap Chen Feifei di sebelahnya, matanya penuh provokasi. Chen Feifei mengangkat alisnya dan mendengus pelan. Ye Chong tahu bahwa Chen Feifei masih sangat tidak senang dengan provokasi Chen Yaoyao. Jadi, Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Apa, kamu memenangkannya meskipun kamu tidak yakin?" Chen Feifei berkata dengan getir, "Apakah kamu pikir aku tidak mau? Tapi aku belum pernah bermain basket sebelumnya. Aku sangat marah, jika saya hanya tahu cara menembak." Faktanya, Chen Feifei datang untuk berpartisipasi dalam permainan hari ini hanya karena dia ingin bermain dengan Ye Chong. Itu adalah pemberontakan sementara. Dia sama sekali tidak tahu cara bermain basket dan belum pernah berlatih sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa menembak bola, apalagi melakukan tembakan. Chen Yaoyao membuatku tertawa kali ini, Chen Feifei berkata. Aku sangat marah, akan sangat bagus jika aku bisa mengambil tindakan. Ye Chong melihat ekspresi marah Chen Feifei dan menganggapnya lucu. Dia tersenyum dan berkata, "Apa masalahnya? Saya akan mengajari Anda." "Bisakah Anda menjamin bahwa saya akan berhasil?" tanya Chen Feifei. "Tentu saja," Ye Chong menjawab, "apa yang sulit tentang ini?" Chen Feifei berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, ajari aku dengan cepat." Jadi Ye Chong menemukan bola basket yang menganggur dan pergi ke tempat lain bersama Chen Feifei, pergi berlatih. Di lapangan, Sun Tian dan Chen Kai melakukan tembakan. Skill mereka bagus, dan masing-masing membuat 2 lemparan 3 angka. Mereka mengumpulkan 12 poin sekaligus, ditambah 2 poin Chen Yaoyao, sehingga totalnya menjadi 14 poin, bisa dikatakan mereka unggul jauh dari seluruh tim di kompetisi tersebut. Chen Yaoyao sangat bangga dan menoleh untuk melihat ke arah Ye Chong dan Chen Feifei. Dia awalnya ingin mengejek orang lain dengan matanya. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chong dan Chen Feifei sedang berlatih di tempat lain, dan mereka terlihat sangat dekat. Dalam hati Chen Yaoyao, dia tidak tahu apakah itu cemburu atau benci. Saat ini, banyak orang melihat Ye Chong dan Chen Feifei akan membuka kompor kecil, dan mereka kembali iri. Namun, mereka hanya bisa iri karena mereka mengetahui kekuatan mereka sendiri. Adapun dewi seperti Chen Feifei, mungkin hanya Ye Chong yang layak untuknya. Namun, hati Chen Yaoyao bukanlah rasa iri, melainkan kecemburuan dan kemarahan. Kenapa Ye Chong begitu dingin padanya? Bukankah Chen Feifei ini lebih cantik dari dirinya? Bagaimana lagi dia bisa dibandingkan dengannya? Semakin Chen Yaoyao memikirkannya, dia menjadi semakin tidak yakin. Semakin dekat Ye Chong dengan Chen Feifei, semakin tidak bahagia perasaan Chen Yaoyao. HMPH, kalau belajar itu bermanfaat, orang lain tidak perlu berlatih keras. Saya sebutkan setengah bulan sebelum pertemuan olahraga. Saya ingin ikut kompetisi. Biasanya saya tidak berlatih. Sekarang saya berpura-pura menjadi serius. Sungguh teh hijau, kata Chen Yaoyao dengan marah. Meskipun dia berbicara pada dirinya sendiri, suaranya sepertinya sengaja dibuat keras agar semua orang di sekitarnya dapat mendengarnya. Namun, hanya sedikit orang yang setuju dengan Chen Yaoyao. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang terjadi dengan Chen Feifei, tapi penampilan Chen Feifei bagus, penampilan adalah keadilan. Tidak peduli apa yang dilakukan Chen Feifei, itu benar. Tak lama kemudian, 2 tim lagi selesai menembak, kecuali tim Chen Yaoyao, tim dengan skor tertinggi hanya mencetak 5 atau 6 poin. Dari sudut pandang ini, sepertinya tim nomor 1 adalah Chen Yaoyao dan yang lainnya. Namun kini hanya Ye Chong dan timnya yang tersisa. Pertama, Li Baichao menembak lebih dulu. Li Baichao hanya melakukan 1 tembakan 2 kali. Hal ini sudah menentukan bahwa skor mereka tidak setinggi tim Chen Yaoyao. Chen Yaoyao dan yang lainnya mulai bersorak, namun, Ye Chong tidak peduli. Dia melangkah maju, mengambil bola basket, dan melakukan 2 tembakan acak, semuanya berhasil. Pukulan Ye Chong membuat penonton kembali bersorak. Di antaranya, banyak yang merupakan anggota klorofil.
Ye Chong mencetak 2 tembakan, yang tidak mempengaruhi hasilnya. Karena yang jelas, meski Chen Feifei mencetak keduanya, mereka tetap kalah. Li Baichao menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, "Maaf, ini semua salahku." Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, "Partisipasi lebih penting." Pada saat ini, Chen Feifei, yang mengambil bola basket, sedikit bibirnya. Dilihat dari ekspresinya, dia tidak ingin berpartisipasi. Faktanya, Chen Feifei tidak peduli menang atau kalah, dia hanya peduli mengalahkan Chen Yaoyao yang penuh kebencian. Ye Chong melihat penampilan Chen Feifei, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjadi mahasiswa, tapi dia masih kekanak-kanakan. Ketika Chen Feifei datang ke pengadilan, Chen Yaoyao berkata dengan nada meremehkan, apa gunanya datang, kamu sudah kalah, dan kamu datang untuk mempermalukan dirimu sendiri, seolah-olah kamu bisa melakukan tembakan." "Tentu saja," komentar Chen Yaoyao. Tidak didengar, karena saat Chen Feifei naik ke atas panggung, sudah ada tepuk tangan meriah dari sekitar. Kemudian, Chen Feifei terlihat memegang bola basket dan menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik untuk melihat Ye Chong dan mengangguk ke Ye Chong, seolah memberitahu Ye Chong bahwa dia telah menghafal semua keterampilan menembak yang diajarkan Ye Chong padanya sekarang. Kemudian, Chen Feifei dengan kikuk menepuk bola basket tersebut. Faktanya, sepasang tangan Chen Feifei yang cantik dan ramping panjang dan tipis, dengan jari-jari ramping berwarna hijau putih, dan terlihat sangat fleksibel. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia terlihat sangat canggung saat mengambil bola basket. Kemudian, Chen Feifei mengangkat tangannya dan melempar bola basketnya dengan keras. Tindakan ini tampaknya lebih tidak terampil lagi. Saat pertama kali melihat gerakan Chen Feifei, Chen Yaoyao mencibir dan berkata dalam hatinya, "Haha, ini disebut juga menembak, jika ini bisa masuk, aktivitas batinnya belum berakhir." Dia hanya mendengar suara pop. Bola basket menyapu jaring dan masuk ke dalam keranjang. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Pasalnya mereka semua melihat aksi penembakan kikuk gadis itu. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa bola Chen Feifei sangat lemah sehingga bahkan mungkin tidak menyentuh papan belakang. Tapi kenapa dia masuk lagi? Semua orang sangat bingung. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Ye Chong diam-diam menggunakan ledakan energi untuk mendorong bola basket ke dalam keranjang. Tentu saja harimau tutul melihatnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Chong ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Spotted Tiger memandang Ye Chong dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia berpikir pada dirinya sendiri, Ye Chong, bocah nakal ini, menggunakan kemampuannya untuk menjemput gadis-gadis. Spotted Tiger sangat meremehkan hal semacam ini. Dia merasa bahwa dibandingkan dengan lawan di sekitarnya, master level Ye Chong seolah-olah lawan di sekitarnya semuanya adalah anak-anak di kelas taman kanak-kanak. Dia bahkan menggunakan energi aslinya untuk menipu. Ini sangat tidak tahu malu. Menurutnya, Ye Chong hanyalah penindas. Namun, tak lama kemudian, tepuk tangan meriah terdengar. Karena inilah keindahan sekolah, meski aku tidak tahu kenapa, si cantik sekolahlah yang mencetak gol. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memuji keindahan sekolah. Hasilnya, semua orang berteriak dan bertepuk tangan. Si cantik sekolah Chen, kamu hebat, kamu benar-benar berhasil. Feifei, kamu luar biasa, aku sangat mencintaimu. Si cantik sekolah, kamu jenius, dan Chen Feifei sendiri juga dia melompat kegirangan. Dan di antara sorak-sorai banyak orang, dia hanya melirik Ye Chong, wajahnya memerah karena kegembiraan. Ye Chong sedikit tersenyum pada Chen Feifei untuk menunjukkan semangat. Chen Feifei benar-benar berpikir bahwa dialah yang berhasil, dan kepercayaan dirinya berlipat ganda. Kemudian, dia mengambil bola basketnya lagi dan melakukan pukulan kedua dalam hidupnya. Apa yang tidak disangka Chen Feifei adalah lemparan bola secara acak ini benar-benar mencetak gol lagi. Chen Feifei mencetak 2 gol, lebih banyak dari gol Li Baichao. Chen Feifei melompat kegirangan, dan semua orang memujinya lagi, bertepuk tangan atas keindahan sekolah,
dan bahkan beberapa guru pun bertepuk tangan. Hanya Chen Yaoyao yang menghentakkan kakinya dengan marah dan bergumam. Bagaimana ini mungkin? Bisakah kamu mencetak gol hanya dengan postur seperti itu? Hah, kamu benar-benar menginjak kotoran. Dan Chen Feifei sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia tidak melakukannya. Tak disangka dia mencetak 2 gol, bola pun masuk. Kemudian, Chen Feifei berlari ke sisi Ye Chong dan berkata dengan bangga, "Teman sekelas Ye, apa kabar?" Alis Chen Feifei berseri-seri, dia mengangkat alisnya yang ramping, sangat bangga. Ye Chong hanya tersenyum sedikit dan berkata kepada Chen Feifei, "Kamu luar biasa." Chen Feifei berkata dengan bangga, "Teman sekelas Ye, apakah kamu pikir aku punya bakat untuk bola basket? Aku hanya melemparkannya dengan santai, aku mencetak gol. Sepertinya saya akan bersenang-senang di masa depan dan bersaing dengan orang lain." Ye Chong berkata dengan cepat, "Apa? Bersaing dengan orang lain di masa depan? Coba saya lihat, mari kita lewati kompetisi." Chen Feifei mengangkat alisnya lagi dan bertanya, "Mengapa? Apa maksudmu?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Faktanya, Ye Chong diam-diam menggunakan energi sejatinya untuk mengirimkan 2 bola ini untuknya. Berdasarkan 2 tindakan Chen Feifei barusan, saya khawatir dia tidak menyentuh apapun dan tidak dapat menyentuh apapun. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Macan Tutul yang melihat petunjuknya. Melihat betapa dekatnya Ye Chong dan Chen Feifei, dia menggelengkan kepalanya lagi, menunjukkan rasa jijik yang besar terhadap hal ini. Kemudian, hasilnya turun, dan tim Chen Yaoyao masih menduduki peringkat pertama dengan total 14 poin. Urutan kedua ditempati tim besutan Chen Feifei, dengan total 12 poin, kedua tim unggul jauh. Sekarang, semua orang menyebut kedua tim ini sebagai tim kecantikan sekolah dan tim kecantikan kelas. Pertemuan olahraga yang menyenangkan ini tentunya menjadi konfrontasi antara tim kecantikan sekolah dan tim kecantikan kelas. Melihat ekspresi ceria Chen Feifei, Chen Yaoyao berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu bahagia? Jadi bagaimana jika kamu melakukan 2 pukulan? Bukankah ini masih tempat kedua? Kami yang pertama." Kemudian, mereka mulai melanjutkan pertandingan babak kedua. Kompetisi putaran kedua disebut Piala Balon. Aturan permainannya adalah menggunakan balon untuk mengoper cangkir. Cangkirnya terbuat dari kertas dan memiliki bukaan di kedua sisinya. Pertama, ada seseorang yang memegang balon di mulutnya, memasukkan balon tersebut ke dalam cangkir, lalu meniupnya. Setelah balon mengembang, Anda bisa mengangkat cangkirnya. Kemudian, berikan cangkir tersebut kepada orang kedua. Orang kedua meniup balon dengan mulutnya, menangkap cangkirnya, dan kemudian memberikannya kepada orang ketiga. Setelah orang ketiga menangkap cangkir tersebut, dia meletakkannya di meja lain dan permainan berakhir. Hasil akhir dari kompetisi ini adalah untuk melihat grup mana yang membutuhkan waktu paling singkat. Permainan ini menguji kerjasama, karena cangkirnya kecil dan balonnya tidak besar sehingga sulit untuk diledakkan, jadi permainan ini masih sangat sulit. Terlebih lagi, ini hampir merupakan permainan pipi ke pipi. Ketika Li Baichao mendengar peraturannya, dia langsung menjadi bersemangat dan wajahnya berseri-seri. Mungkinkah dia akan mendapat kesempatan untuk bertatap muka dengan primadona sekolah hari ini? Ini sangat membahagiakan, Li Baichao berpikir dalam hati. Namun, sayang sekali hal baik tidak terjadi pada dirinya. Orang pertama di tim kelas yang mengoper piala adalah Chen Feifei, tetapi Chen Feifei mengabaikan Li Baichao dan menarik Ye Chong, menempatkan Ye Chong di posisi kedua yang mengoper piala. Tentu saja dia hanya ingin dekat dengan Ye Chong. Ye Chong tidak peduli dan berdiri di posisi kedua. Li Baichao merasa kecewa dan harus patuh berdiri di posisi ketiga. Namun, dia tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, hanya orang kuat seperti bos yang layak mendapatkan kecantikan seperti Chen Feifei. Li Baichao berpikir begitu. Pada saat ini, semua anak laki-laki yang hadir memusatkan pandangan iri mereka pada Ye Chong. Tak lama kemudian,
Sesuai instruksi tuan rumah, semua tim sudah siap. Kesembilan tim peserta berdiri dalam 9 baris. Orang pertama di setiap baris memegang balon di mulutnya dan segelas air di atas meja di depannya. Kemudian pembawa acara berteriak, permainan dimulai. Orang pertama di setiap tim segera membungkuk dan memasukkan balon ke dalam cangkir. Ketika balon ditiup, dia dapat mengambil cangkir tersebut. Chen Feifei sepertinya pandai meledakkan balon. Meski balon ini tidak mudah diledakkan, namun Chen Feifei mulai meledakkannya dengan cepat. Selain itu, dia dengan akurat menempatkan balon tersebut ke dalam cangkir dan mengambil cangkirnya. Lalu, Chen Feifei berbalik dan membidik Ye Chong. Ye Chong, yang memegang balon di mulutnya, mendekati Chen Feifei dan memasukkan balon itu ke mulutnya di ujung cangkir yang lain. Saat ini, wajah Ye Chong dan Chen Feifei sangat dekat satu sama lain. Dia bahkan bisa mencium sedikit aroma dari rambut Chen Feifei. Chen Feifei memiliki mata yang cerah dan pandai menatap, bahkan bulu matanya yang panjang pun terlihat jelas dari jarak dekat. Pada wajah cerah, pori-pori hampir tidak terlihat. Refleksi Ye Chong tercermin di mata gelap dan cerah itu. Pada saat ini, keduanya saling memandang, wajah Chen Feifei memerah, dan sepertinya dia bisa mendengar detak jantungnya. Hal ini membuat penampilan Chen Feifei semakin cantik. Tanpa sadar, Ye Chong sedang kesurupan, dan melihat mereka berdua begitu dekat, semua orang semakin iri. Di tim kecantikan kelas, giliran Chen Yaoyao yang meledakkan balon dan mengambil cangkirnya, tapi dia terlalu sibuk memperhatikan Chen Feifei dan Ye Chong dan lupa mengambil cangkirnya. Lalu, dengan suara pop, balon Ye Chong diledakkan olehnya. Ledakan ini membangunkan semua orang. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa mereka masih bersaing. Chen Yaoyao juga mendengus dingin dan segera melanjutkan mengambil cangkirnya. Ye Chong dan Chen Feifei juga bereaksi pada saat bersamaan. Ye Chong juga sedikit malu, dan wajah Chen Feifei menjadi merah. Namun, Ye Chong dengan cepat mengambil balon baru dan meledakkan balon lainnya. Balon ini tidak mudah untuk diledakkan, tapi itu hanya untuk orang biasa. Untuk orang seperti Ye Chong yang memiliki kapasitas paru-paru yang sangat kuat, caranya sangat mudah. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Chong gagal yang kedua, dia masih lebih cepat dari yang lain. Ye Chong meledakkan balon kedua, menangkap cangkirnya, dan menyerahkannya kepada Li Baichao ketiga. Diperkirakan Li Baichao adalah seorang pembual di hari kerja, sehingga kapasitas paru-parunya sangat baik. Tidak lama kemudian, Li Baichao pun meledakkan balon tersebut dan menangkap cangkir Ye Chong. Kemudian, dia meletakkan cangkir itu dengan aman di atas meja. Pada akhirnya, Ye Chong dan tim kecantikan sekolahnya menjadi orang pertama yang menyelesaikan tugas tersebut dan menerima 10 poin. Tim kedua yang menyelesaikan tugas tersebut adalah tim kecantikan kelas dengan mencetak 8 poin. Sekarang skor tim kecantikan kelas dan tim kecantikan sekolah sama. Dalam pertandingan ini, Chen Yaoyao kalah dari Chen Feifei dan sangat tidak senang. Sun Tian dan Chen Kai juga tidak senang, dan banyak orang di sekitar, seperti pertandingan pertama, sekali lagi bersemangat memuji tim kecantikan sekolah. Setelah 2 pertandingan, skor tim kecantikan kelas dan tim kecantikan sekolah sama, dan persaingan menjadi semakin ketat. Tak lama kemudian, memasuki game penentuan game ketiga. Lomba putaran ketiga adalah membuat alat pembuat suara sederhana. Di depan masing-masing tim terdapat beberapa papan sirkuit untuk pengelasan, serta beberapa komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Ada juga skema rangkaian yang dicetak pada kertas A3. Semua tim peserta harus mengelas perangkat elektronik sesuai diagram skematik ini, mengelas perangkat elektronik ke papan sirkuit, dan menyelesaikan produksi generator. Kerajinan las tidak terlalu sulit bagi mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika ini. Kesulitannya terletak pada kecilnya ukuran perangkat elektronik tersebut. Lebih dari 100 perangkat elektronik perlu disolder pada seluruh papan sirkuit, namun papan sirkuit tersebut hanya seukuran telapak tangan.
Apalagi komponen elektronik tersebut semuanya berjenis SMD yang sangat kecil yang ada di pasaran, berukuran sekitar 1 mm, dan memerlukan pinset untuk mengambilnya. Kesulitan lainnya adalah untuk dapat memahami diagram skematik. Terdapat lebih dari 100 sambungan perangkat elektronik pada diagram skematik yang cukup rumit. Namun diagram skematiknya tidak sulit untuk dikuasai. Bagi yang paham, gambar aslinya cukup sederhana. Misalnya, Chen Kai sangat bangga sekarang karena akhirnya tiba saatnya dia memamerkan keahliannya. Tampaknya dia telah mendaftar untuk kelas minat di laboratorium perguruan tinggi sejak tahun pertamanya, yang merupakan pandangan jauh ke depan. Dia tidak menyangka bisa menggunakan metode ini untuk menyenangkan Chen Yaoyao hari ini. Yaoyao, jangan khawatir, dengan aku di sini, kita pasti akan memenangkan babak ini, dia berkata kepada Chen Yaoyao. Chen Yaoyao mendengus dan berkata, "Hah, Chen Kai, jika kamu tidak menang, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi dalam hidup ini." Chen Kai sangat bangga dan percaya diri, kamu dapat yakin. Untuk menilai kualitas pengelasan, selain kecepatan, faktor lainnya adalah kualitas pengelasan. Oleh karena itu, untuk acara ini, seorang guru berpengalaman direkrut khusus untuk menjadi wasit. Dan guru ini masih menjadi guru kelas minat Chen Kai. Oleh karena itu, Chen Kai menjadi lebih percaya diri. Tim Chen Feifei di sisi lain berada dalam sedikit dilema. Ye Chong belum pernah melakukan kontak dengannya. Adapun Li Bai Chao, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menyombongkan diri. Namun kapasitas paru-parunya tidak bisa digunakan untuk membaca diagram sirkuit. Meskipun Chen Feifei dapat memahami sedikit, dia terbatas pada melihat diagram sirkuit yang sangat sederhana. Adapun diagram sirkuit lebih dari 100 komponen. Chen Feifei merasa seperti sedang membaca buku dari surga dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Chen Feifei berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Saya juga tidak dapat memahami hal ini. Saya hanya dapat memahami beberapa diagram sirkuit sederhana. Ini terlalu rumit. Apa yang harus saya lakukan?" Chen Feifei memandang Ye Chong. Ye Chong juga menggelengkan kepalanya, dia belum pernah terkena hal itu sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak terlalu mahir dalam hal itu. "Hei, ngomong-ngomong, apakah ada buku?" Ye Chong bertanya. Untuk kenyamanan semua orang, buku referensi elektronik ditempatkan di bawah meja. Semua pengetahuan yang mereka butuhkan ada di dalam buku dan dapat dilihat kapan saja. Kemudian, pembawa acara mengumumkan dimulainya permainan. "Semuanya, kalian punya waktu 1 jam sekarang, ayo kita mulai." Kemudian, semua orang segera mulai bekerja dengan tergesa-gesa. Chen Kai, ahli solder kecil, sebenarnya bukan hanya sekedar sombong. Saya melihatnya menggunakan pinset dengan akrab, meraih kapasitor dan resistor satu demi satu, menghadap diagram sirkuit, menempatkannya pada posisi yang sesuai di papan sirkuit, dan mengelas mereka. Dia sangat ahli dalam menggunakan besi solder dan solder di tangannya, dan dia tampak seperti seorang veteran sejati. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen Kai telah menyelesaikan 1/10 isinya. Papan sirkuit yang dilasnya tampak lurus dan sangat indah. Dan Chen Yaoyao diam-diam melirik tim kecantikan sekolah Chen Feifei. Dia menemukan bahwa Ye Chong sedang membaca buku saat ini. Mereka belum memulainya, tapi Ye Chong mengambil buku itu dan membacanya. Chen Yaoyao mencibir, "Apa ini? Apakah kamu hanya berimprovisasi? Haha. Apakah ada gunanya membaca sekarang?" Suaranya begitu keras sehingga semua orang di sekitarnya mendengarnya. Ye Chong tidak mempedulikannya dan terus membaca bukunya. Chen Feifei mendengus, "Loh, semangat juang antar perempuan juga sangat kuat." Chen Feifei tampak memegang besi solder dengan kikuk di tangannya yang indah, yang tidak lebih baik dari memegang bola basket. Dengan tangannya yang lain, dia mengambil sebuah chip resistor dengan pinset. Dia merasa hambatannya hanya sedikit lebih besar dari debu. Bagaimana benda seperti itu bisa dilas? Oh, apa yang harus aku lakukan? Hanya aku yang bisa mengelasnya. Tetapi jika aku diminta untuk mengelasnya, aku tidak akan mampu mengelas benda sekecil itu. Aku bahkan tidak tahu diagram sirkuitnya.
kelihatannya tidak bagus, tapi kalau bukan aku yang mengelasnya, siapa lagi yang bisa? Oh, tapi aku tidak berhasil mengelas. Jika aku tidak mengelas, bukankah aku akan kalah? Aku tidak punya pilihan selain mencobanya. Tidak, aku tidak punya kekuatan. Seperti itu, ini juga kecil. Chen Feifei terus berbicara pada dirinya sendiri. Saat Chen Feifei sedang berbicara pada dirinya sendiri, Ye Chong membalik-balik buku itu. Pembalikan buku oleh Ye Chong bukanlah pembalikan buku biasa, melainkan buku referensi tebal seperti batu bata dengan sangat cepat. Chen Yaoyao memandang Ye Chong dan tidak bisa menahan cibiran. Haha, apa ini? Apakah ini metode membaca kuantum yang legendaris? Haha, Anda tahu, beberapa waktu lalu, metode membaca kuantum yang menguji IQ. It pernah menjadi hal yang populer. Prinsipnya adalah jika Anda membalik halaman buku dengan cepat, asalkan cukup cepat, kata-kata di dalam buku tersebut akan melompat ke otak manusia melalui efek kuantum. Saat itu, banyak orang tua yang mempercayai hal yang menipu ini dan menghabiskan banyak uang untuk mendaftarkan anaknya ke kelas membaca kuantum semacam ini. Belakangan, Anda dapat melihat di berita TV sekelompok anak-anak sedang duduk di sana, membolak-balik buku dengan cepat dan menggelengkan kepala. Mungkin mereka secara samar-samar merasa bahwa ilmu di dalam buku itu memasuki pikiran mereka. Belakangan, anak-anak pintar itu tidak tahu apakah mereka diterima kuliah atau tidak, tapi tangan mereka semua patah karena membalik halaman terlalu cepat. Tentu saja, Ye Chong berbeda dari mereka. Mata Dewa Naga Ye Chong dapat melihat semuanya dalam sekejap. Ditambah dengan ingatannya yang luar biasa, tidak masalah untuk membaca buku dengan cepat. Oleh karena itu, Ye Chong hanya perlu membolak-baliknya dengan santai dan dia dapat mengingat isinya. Ini tidak sulit bagi Ye Chong. Ketika Ye Chong membalik-balik seluruh buku, setengah jam telah berlalu. Sedangkan untuk Chen Kai, separuh pekerjaannya sudah dilas. Chen Kai kini unggul jauh, dan pemain peringkat kedua hanya menyolder sepertiga waktunya. Sepertinya hanya sedikit tim yang bisa menyelesaikannya. Chen Feifei masih ragu-ragu, berbicara pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, Ye Chong menutup buku dengan suara jepret, lalu mengambil besi solder dari tangan Chen Feifei dan tersenyum percaya diri. Saya akan melakukannya, bersambung.